Asoidah. Halo guys, jumpa lagi bersama gue Jujo Onyol X konyol mau Tuhan paling konyol. Asoidah, gue lagi kesel banget teman-teman. Sumpah gue kesel banget. Pasalnya video gue yang udah 4 hari yang lalu tayang tiba-tiba kena pelanggaran hak cipta. Bukan lagi maksudnya tuh dibagi hasil kayak gitu ya, tapi ini langsung di take down, di blok di seluruh dunia. Apa kendaknya ini? Kejam teman-teman. Gue nggak mempermasalahkan ya kalau emang gue salah di ban nggak apa-apa. Cuma masalahnya ini ada hal yang menurut gue kayak nggak ada manusiawinya teman-teman. Jadi video yang kena ban itu adalah video gue ikut syuting salah satu acara di televisi. Gue nggak bakal sebutin nama channelnya, tapi gue akan sebutin inisialnya NET. Jadi waktu syuting gue udah ngomong tuh kira-kira kalau misalnya gue upload di YouTube ini di channel gue bakal aman gak ya? Ya kata kru TV yang waktu ikut syuting itu ya aman-aman aja. Tapi nyatanya kena ban tot. Kesel. Cuman ya udahlah deh. Jadi gara-gara itu gue akhirnya mikir gue bakal share lah ke teman-teman semua. Karena ini bukan kali pertama gue kena ban hal seperti ini, pelanggaran hak cipta kayak gini. Udah beberapa kali gue sering kena. Jadi gue bakal bahas ke teman-teman semua pelanggaran apa saja yang wajib YouTuber ketahui. Agar apa? Agar tidak terjadi pada diri kalian dan aman-aman aja ke depannya. Oke, langsung kita akan bahas bersama-sama. Sebelum kita membahas lebih banyak lagi, gue pengen mengingatkan ya, permasalahan mengenai copyright, pelanggaran hak cipta, atau sejenisnya itu sudah ada infonya di website resmi youtube.com/copyright kalau nggak salah. Jadi, kalau menurut kalian info gue ini ada yang salah ya, gue mohon maaf aja. Ini menurut versi gue ya. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung cek aja di yang gue sebutin tadi, atau lu googling aja deh. Oke, langsung aja. Menurut gue pelanggaran di YouTube yang mesti YouTuber ketahui itu cuma 2 hal. Pertama, pedoman dari YouTube sendiri. Pedomannya apa sih? Yaitu kita tuh nggak boleh yang namanya mengupload hal-hal seperti video-video konten pornografi. Itu nggak boleh. Konten-konten yang bersifat sara. Itu nggak boleh. Konten-konten yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ataupun individu tertentu, itu nggak boleh. Video-video menipu kan banyak yang pakai clickbait ya. Dan juga postingan-postingan yang ya agak ekstremis ya, taulah sendiri ya. Misalnya kayak kalian memposting tentang aneh, nggak berani itu jelasinnya, takut. Please. Jadi teman-teman, intinya dalam main YouTube juga kita harus mengikuti peraturan yang disediakan oleh YouTube. Kita nggak bisa tuh memposting sebebasnya, nggak bisa. Kita mengikuti aturan yang dibuat oleh YouTube. Jadi kalau pengen aman ya turutin aja peraturannya. Oke? Beda halnya kalau dengan pelanggaran copyright. Nah, untuk copyright sendiri sebenarnya sederhana aja sih. Pelanggarannya tuh seperti hak cipta musik atau lagu yang kita pakai dalam video kita dan pelanggaran audio visual, ini video. Wah, dua-duanya sudah pernah mengalami. Pelanggaran dari copyright ini ada kategorinya tersendiri. Oke teman-teman, sampai sejauh ini udah paham? Paham ya? Bahas pelanggarannya udah, berarti kita sekarang membahas sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh YouTuber bila melanggar. Pertama, kalau untuk yang kasus-kasus yang pertama tadi, itu kita mempunyai akses yang namanya report. Itu gimana cara makainya? Ya tinggal report aja. Nah, kalau misalnya sudah banyak orang mereport konten tersebut, YouTube akan langsung menindaklanjutinya. Dan sanksi yang akan dia dapat paling ringan itu dia channelnya akan ditahan selama 30 hari. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain dengan channelnya. Ya lumayan lah untuk efek jerah ya teman-teman. Dan paling parahnya ya tentu saja channelnya akan dihapus atau di-ban selama-lamanya. Mati tuh kalau sudah dihapus. Apalagi kalau misalnya channelnya udah gede, parah banget kan ya. Nah, selanjutnya itu adalah pelanggaran dari copyright. Nah, kalau copyright atau hak cipta ini sebenarnya bisa dibilang kategorinya masih agak ringan. Karena ada beberapa level-level lagi. Contoh nih, misalnya kalian audio musik. Contoh kalian pakai audio yang notabene-nya kalian melanggar hak cipta lagu. Nah, ini bisa jadi nanti ada yang namanya pelanggaran yang mungkin bisa bagi hasil pendapatan dari video kamu tersebut. Ya lumayan lah daripada dihapus ya. Kedua, itu bisa jadi videonya diblokir di seluruh dunia alias tidak bisa ditonton. Ya tayang doang di channel kalian tapi orang lain nggak bisa melihat video kalian. Parah.
Yang ketiga itu adalah take down video. Nah ini parah banget teman-teman. Jadi video kalian tuh dihapus, nggak ada lagi. Diupload ulang tetep bakal kena, kecuali kalau diganti lagunya. Parah kan? Parah Queen. Tapi sejauh ini menurut gua ya masih bisa dimaklumin lah. Tapi kadang yang bikin kesel itu sistemnya suka aneh kayak gitu. Kita udah tayang beberapa bulan, baru kena. Itu kan kayak gimana sih prosesnya, kita kan nggak tahu ya. Cuman itu aja sih yang kadang bikin kesel kalau kita udah bikin video. Cuman yang namanya kena copyright dan sebagainya itu kesel banget men. Masanya kita udah ngedit video payah-payah, berjam-jam, menghabiskan banyak waktu, tapi hasilnya pas dia upload YouTube, malah kena copyright. Kesal teman-teman. Oh iya, satu lagi nih, kebanyakan sih kalau untuk hak cipta ini lebih ke AdSense ya. Nah, gue pengen nanya nih ke teman-teman semua, lu sendiri pernah nggak sih kena pelanggaran yang udah gue sebutin tadi? Tuliskan cerita kalian di kolom komentar ya, pengalaman kalian. Siapa tahu kita bisa saling sharing. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu video gue kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan kalian bisa paham lah ya, sedikit-sedikit nambah ilmu kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like, komen, terus share, terus subscribe channel YouTube gue. Jangan lupa untuk follow juga sosial media gue ya di description. Oke, mungkin segitu aja dulu. Gua Juju Onyol. Asai dah. Bye-bye.